Oke, balik lagi sama gua di sini. Gua bakalan ngelanjutin series statistika universitas ya. Gitu, sembari belajar statistika ya, bukan matematika. Memang awal-awal pasti bakalan membahas matematika secara matematis gitu. Tapi apa yang gue bahas itu adalah modal ilmu statistika. Karena statistika itu cabang ilmu dari matematika gitu loh, simpel gitu. Jadi kali ini sesuai judul, gue bakalan membahas tentang fungsi. Yang kita kemarin tuh udah berangkat tuh, mulai pada garis start, yaitu kita membahas field, himpunan, segala macam gitu. Sekarang kita ke fungsi. Jadi langsung saja, hanatul sit. Nah, sebelum itu, sebelum ke fungsi, kita akan membahas variabel acak terlebih dahulu. Ya, di mana-mana itu kita memulai dengan variabel acak. Secara umum variabel acak ya, definisinya kalau kalian mencari tahu di Google di manapun atau bahkan di penelitian gitu ya, variabel acak itu sebuah elemen yang diambil secara acak gitu ya kan. Padahal secara matematisnya, definisi secara matematika itu adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap elemen dalam ruang sampel ke bilangan real. Nah, kok bisa gitu kan? Kenapa bisa menjadi kebilangan real tiba-tiba? Karena dari variabel acak kita selalu membutuhkan angka kan? Nah, gimana tuh konsepnya? Kita bahas. Udah. Pertama ini gue kenalin dari notasinya. Ya kan, notasi himpunan bilangan real dan ruang sampel kita pakai omega, kapital omega ya. Jadi di simbol-simbol matematika atau huruf Latin itu ada kapitalnya. Nah, ini adalah kapital omega gitu. Yang enggak kapital apa ini? Omega kecil. Gitu ya. W yang melengkung bagus itu adalah omega kecil atau bukan kapital gitu ya. Artinya untuk setiap hasil percobaan acak yang berada di dalam ruang sampel omega, variabel acak X akan memberikan suatu nilai real. Jadi kan udah dikatakan bahwa variabel acak itu fungsi, makanya memetakan pada tepat satu gitu ya. Nah, kita pakai contoh kasus. Oke, jadi ada kasus nih, si A, si B, si C duduk pada 3 kursi yang berjejer gitu kan. Nah, ini kan kalian udah mengetahui, wah ini adalah kita membahas permutasi karena ada urutan di sini ya kan. Kombinasinya tetap ABC gitu kan. Ya, kalau kombinasinya tetap ABC, tapi kita membicarakan permutasi di sini. Jadi ada kursi 1. Nah, bilang aja kursi 1, kursi 2, kursi 3. Memperhatikan urutan. Nah, di sini ruang sampelnya untuk domain. Nah, kalian kalau fungsi itu kan gini nih, domain, ini udah gue jelasin di series SMA. Domain, kodomain, mak jenggreng, fx, ini adalah ringnya, yang dituju ini adalah ringnya, gitu ya, bilangan real. Nah, ini variabel acaknya, omega kecil, gitu kan, variabel acaknya. Variabel acak ini bagian dari omega. Omega ini ruang sampel, lingkaran yang besar, atau domainnya. Oke. Sekarang, apa sih yang disebut variabel acak dari tadi itu gimana sih gitu kan? Variabel acak kita dalam kasus ini coba X itu adalah fungsi ya, yang kita namakan atau kita definisikan sebagai nomor kursi tempat A duduk. Nomor kursi tempat A duduk. Oke. Mancing-mancing kita ambil satu kombinasi ya. Pasti ada A dong di situ ya kan. Suatu kombinasi dalam ruang sampel ini pasti ada A kan di sana duduk kita. Karena cuma 3 orang 3 kursi. Nggak mungkin A nggak duduk gitu kan. Kita ambil satu acak. Nah, kita cari tahu. Di nomor berapa kodominnya ya? Kodomin nih kodomin nih kodomin. Di nomor berapa A itu duduk? Di variabel acak yang ini. Nomor 1. Itu adalah bilangan real. Nih, kalau kursinya namanya ABC, masa bisa itu jadi bilangan real gitu? Itu namanya pelabelan. Jadi, dalam sebuah data, kalau kita menganalisis, kita mengubah data kategori menjadi numerik agar bisa kita analisis seperti ya.
Ini kita bahas nih, kenapa sih kok bisa ke bilangan real padahal kan kursi bisa aja namanya ABC juga gitu kan. Kita coba ya, data kategori puas, nggak puas, biasa aja, sedikit puas, puas sekali gitu kan. Itu nggak ada, nggak. Itu label secara pengertian gitu. Tapi kalau kita menganalisis dalam statistika, kita pasti melabelkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti mengasih bintang gitu kan. Makanya kalau kita ngasih bintang tuh kita bisa ngambil nilai rata-rata yang bisa kita artikan. Oh, rata-ratanya 4,5 nih bintang dari restoran ini. Servisnya berarti pelayanannya cukup memuaskan. Gitu ya. Jangan memprotes. Ini kursinya gue kasih nama RPQ, terserah lu gitu. Tapi kan pelabelannya secara statistika, secara ilmu matematikanya itu seperti itu gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kita lihat nih variabel acak yang ini, oh duduk di kursi nomor 2. Variabel acak yang ini, oh duduk di kursi nomor 3. Tepat 1. Kadang nggak mungkin duduk di 2 kursi, bisa jadi. Tapi masa iya satu orang duduk di 2 kursi? Ya kan, nggak mungkin dong rangkap jabatan. Apa sih? Ya kan, nggak mungkin. Satu orang itu sudah dikatakan pada gue menonton podcast, gue suka banget nonton podcast dokter gitu. Cita-cita gue bukan dokter, tapi gue suka nonton dokter gitu yang membagi ilmunya. Kita itu nggak bisa multitasking, otak kita itu nggak bener-bener bisa multitasking. Kejadian multitasking itu karena nggak mau fokus gitu. Kayak gue tuh setiap gue ngerjain tugas, gue selalu nyediain Word gitu ya, tempat gue nulis novel. Jadi ketika gue capek nugas, gue bakal nulis novel. Itu kalau orang lihat, wah multitasking sekali nih orang. Enggak, gue nggak mau fokus sama satu yang bikin gue pusing, capek banget gitu kan. Ya udah, gue ada selingan untuk nulis novel. Itu bukan multitasking. Ya, kan ada yang mengatakan, oh cewek itu bisa multitasking, bisa mengerjakan sesuatu dan mendengar sesuatu. No. Ada di podcast siapa ya gue nonton, ada dokter keturunan India deh kayaknya kalau nggak salah gitu ya, di Escape ada gue nonton di sana, ilmunya wow sekali kata ya. Jadi nggak mungkin duduk di 2 kursi satu orang, gimana maksudnya dibelah kan nggak mungkin ya kan. Gitu. Oke. Jadi kita misalkan nih ada fungsi baru, fungsinya namanya Y, variabel acaknya itu Y kata ya. Nomor kursi tempat B duduk. Ya udah kita fokus ke B aja. Oh B di variabel acak ini duduk di nomor 2. Oh B yang ini duduk di nomor 1. Udah. Gitu kan. Memetakan tempat 1. Jadi syarat fungsi kenapa variabel acak kedua disebut fungsi? Karena setiap elemen domain yang kita sebutkan tadi punya satu nilai output tunggal di kodomain, yaitu pelabelan kursi tadi, kursi ke-1, ke-2, ke-3. Udah namanya kursi merah, biru, kuning, terserah. Gue labelin 1, 2, 3 ya. Kalau kalian menulis penelitian terus direvisi karena tulisan kalian, karena kita menulis skripsi dan tesis yang kalian mau dinilai tentang apa, itu jokes paling lucu yang pernah gue denger sih. Gue dulu juga memprotes itu gitu, tapi ada yang menyadarkan gitu. Karena gue ngerasa penelitian gue udah bagus gitu kan, revisi terus hanya karena bahkan tulisan daftar pustaka gitu kan. Tapi ternyata esensi dari skripsi itu juga menilai tentang penulisan secara ilmiah gitu ya, bukan tentang ilmunya saja. Oke. Makasih sudah menyadarkan. Oke. Jadi W ini adalah variabel acak ya kan? Ya, variabel acak, dan bisa kita definisikan berdasarkan fungsinya X dan Y. Oke, bisa kita mengerti. Nah, kenapa kita harus menggunakan bilangan real sebagai kodomain? Karena kita akan menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas itu akan ujung-ujungnya ke prediksi, ujung-ujungnya ke kebijakan. Kenapa ilmu statistika itu ada? Karena untuk menentukan
kebijakan itu tepat sasaran atau enggak, karena ada ilmunya gitu kan. Gitu. Keren banget ilmunya memang. Oke. Jadi setelah kita mengetahui bilangan real tersebut, contoh ketika X ini tadi apa? Posisi duduk A. Posisi duduk A. Nah, ini kita ambil peluang X sama dengan 1 duduk di kursi 1. Kursi 1. Kita melihatnya kemana kok 2/6? Ya ke ruang sampel. Kita kan membahas ruang sampel. Nah, jangan lupakan rumus. Peluang itu adalah di sini NA, di sini NS. NS itu apa? Ruang sampel atau semesta. Ya kan? Ruang sampel. Nah, ruang sampelnya ini nih. Ya kan? Dengan kodomin-kodomin tadi itu, ya kan? Penlabelan. Penlabelan itu sebenarnya tidak nyata karena kita bisa melihat bahwa ini kursi 1, ini kursi 1 karena berdiri atau dituliskan urutan paling kiri. Gitu, ya kan? Jadi kita bisa menilai, oh yang paling kiri di kursi nomor 1 ada 2 kali nih, ada 2 kemungkinan kombinasi yang bisa kita tuliskan untuk 3 orang tersebut gitu. Sudahlah, kita menemukan 2/6 karena total kemungkinan kombinasi mereka duduk itu adalah 6 kombinasi. Jadi 2/6 berapa? 1/3. Itu adalah penyederhanaan ya. Gitu. Selanjutnya, karena X adalah fungsi, kita bisa langsung memetakan himpunan hasil kebilangan real dan menghitung peluang. Gitu ya. Aman. Hubungan antara bilangan real ke menghitung peluang, itulah fungsi gitu ya. Kita menghitung fungsi nggak serta-merta fungsi, bilangan real dengan macam nggak. Ada ujung dari ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya, setelah kita membahas variabel acak dan sudah agak menyenggol ke peluang, kita balik lagi ke ruang sampel. Kenapa? Karena ada jenis-jenis kasus yang harus kita pelajari biar kita lebih mengerti bahwa oh ada kok ruang sampel yang seperti ini sehingga perhitungan peluangnya seperti ini, seperti lebih rumit gitu kan. Nah gitu, kita pelajari di ruang sampel. Definisinya bisa baca sendiri ya, itu sudah umum. Selanjutnya yang pertama, jenis pertama adalah countable atau terhitung, bisa dihitung. Nah, bisa dihitung ini juga ada sesuatu yang harus kita pelajari, harus kita pahami, betul-betul pahami. Kalau kita membicarakan, oke, contohnya kasus lempar dadu, ya sudah 1 sampai 6 gitu ya, terhitung, bisa kita lihat angkanya karena dadu itu angka kan, titik yang bisa kita hitung gitu ya. Oke, jadi di countable sendiri ada jenis yang berhingga dan ada jenis yang tak hingga, tapi masih bisa dihitung atau bisa dipetakan satu-satu. Nah gimana tuh? Apa tuh contohnya? Contoh, jumlah lemparan sampai head pertama, kepala, ekor dan kepala. Kemarin sudah kita singgung ini juga, sudah kita bahas. Apa nih maksudnya sampai head pertama? Misal kita ingin melakukan penelitian pelemparan sebuah koin untuk setiap orang gitu ya, untuk setiap orang pada pelemparan keberapa bisa muncul kepala gitu. Contoh, ada orang yang bisa muncul kepala hanya dalam lemparan 1 kali, tepat langsung kepala. Ada yang harus 2 kali, jadi ekor dulu baru kepala. Ada yang 3 kali, ya kan? Ada yang 4 kali. Ada mungkin yang sampai 100 kali dia melempar itu masih ekor dan akhirnya pelemparan ke 101 itu baru kepala. Itu berarti kejadian berapa? 101. Sakit tuh jempol ya kan. Nah, berarti itu kan tak hingga. Tak hingga kita bisa kita tidak bisa tahu eksaknya itu berapa gitu kan. Jumlah kita melemparnya gitu loh. Ya kan? Jumlah kejadian kita melemparnya itu berapa kita nggak tahu. Yang ingin kita tuju hanya kepala gitu. Nah gitu. Ya masih bingung. Oke, selanjutnya ada contoh ketiga nih. Ada 3 contoh nih kebetulan. Banyak kejadian dalam waktu tertentu yang masih bisa kita hitung. Intinya ya masih bisa kita hitung. Contoh karena punya toko, gue membicarakan toko ya. Jumlah pelanggan. Jadi kalau kita menghitung jumlah pelanggan dalam hari, kebanyakan ya kan, kebanyakan, dan biasanya kita langsung bisa hitung dalam jumlah transaksi dalam hari itu kan, di hari itu
ya kan? Kita kasih range gitu waktunya. Dari waktu jam 7 sampai jam 9. Ada berapa pelanggan? Ada berapa pelanggan? Misalkan ada 23. Ada 23 pelanggan. Bisa dihitung nggak 23 pelanggannya? Bisa kita lihat kan? Nggak terlalu capek menghitung, oh 23 pelanggan. Oh gue berdirinya selama 23 kali. Gue melayani selama 23 kali. Ya udah 23 pelanggan gitu. Nggak mungkin 22,5 pelanggan. Nah itu aneh tuh, serem juga ya kan. 23 pelanggan bisa kita hitung. 23 atau mungkin di rentang waktu 9 sampai 11 itu ada 18. Bisa kita hitung. Ada nilainya. Ya kan, ada nilainya, bisa kita hitung diskrit. Nah, ujung-ujungnya apa? Diskrit. Bilangannya bulat. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi itu apa? Countable. Sekarang kita ke ruang sampel uncountable. Nah, yang uncountable itu tidak bisa dihitung. Tapi kok bisa ada nilainya? Tidak bisa dihitung kok bisa ada nilainya. Contoh di sini ya. Terbentuk pada interval. Ini adalah kunci utama. Contohnya kita pakai hasil pengukuran. Udah, itu sesimpel itu, hasil pengukuran. Ya kan? Hasil pengukuran. Kan ada hitungannya, misalkan tinggi badan lu berapa? Misalkan 161,7 cm. Kan ada ukurannya. Karena ada ukurannya, kita bisa mengukur. Kalau kita nggak punya ukuran, kita nggak punya penggaris, kita nggak bisa tahu berapa tuh tinggi orang. Gitu. Kita nggak punya penggaris, kita nggak punya meteran untuk mengukur tinggi badan. Bisa nggak kita Erang? Sekitar kan? Kita pakai sekitar kan? Tingginya sekitar di atas 160 tapi masih di bawah 170 cm. Ada pengukuran di sana. Nah, itulah yang dinamakan uncountable. Kita tidak bisa memastikan secara pasti bahwa tinggi badan seseorang itu secara penglihatan biasa, oke, tingginya 170,5. Koma lagi. Nggak bisa. Itu apa? Karena ada dalam interval. Tidak hingga. Nah, itu adalah uncountable kuncinya. Jadi, kata kunci dalam countable dan uncountable di sini adalah, ya, kalau bisa gue bilang, countable itu ada karena bisa dihitung. Uncountable itu ada karena bisa diukur. Karena keduanya memiliki nilai, fungsi selalu memiliki nilai pada bilangan real. Bilangan real itu ya semua bilangan yang ada di dunia ini. Mau dia pecahan, mau dia negatif, desimal segala macam, apa kayak terlalu itu adalah bilangan real. Ya. Oke. Semua bilangan yang ada di dunia. Oke. Jadi countable itu kita menghitung, kalau uncountable gitu kita mengukur. Nah, uncountable kita masuknya ke continue, karena mengukur kita pakai integral, jadi ketika ada peluang X sama dengan X atau di satu titik itu akan sama dengan 0. Nah, loh kok bisa? Nah, maka dari itu kita harus mempelajari apa? Variabel acak diskrit. Kita sudah singgung bahwa diskrit itu adalah himpunan countable atau berada di ruang sampel countable, gitu kan? Bisa kita cari nilainya secara eksak gitu berapa. Contoh, lempar dadu. Misal kita melempar 1 kali, ya kan? Kita ambil pengen tahu peluang muncul angka 2 dalam pelemparan satu kali tersebut, ya udah 1/6. Tapi kalau continue itu tidak bisa dilakukan. Oke? Gue akan mengkotaki ini karena ini adalah poin utama untuk pembahasan kita selanjutnya. Ya. Kita melanjutkan ini nih. Kenapa continue itu kok bisa sama dengan 0 ya? Nah, karena continue itu menghitung luas. Oke. Ibarat begini ya. Ada bola jatuh. Twing, cetek gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan berapa peluang bola itu jatuh tepat 1 detik. Nggak bisa, 0. Kenapa? Karena kita membutuhkan interval atau luas gitu. Nggak mungkin 1 detik.
Nggak mungkin, karena variabelnya terlalu acak. Ada berbagai faktor eksternal yang membuat mungkin bola itu lebih lama di udara, atau mungkin bola tersebut lebih cepat ditarik oleh gravitasi. Kita nggak tahu, makanya kita pakai interval. Nggak bisa 1 detik, kita bisa pakai interval seperti ini. Oke, X-nya dari 0,5 detik sampai 1,5 bisa, karena ini wilayah gitu ya kan. Kita bisa pakai integral. Kenapa sih kok membahas wilayah segala macam? Nah, begini. Kalau tadi kita membicarakan 1 detik saja, itu kan tuk gitu. Apakah dalam titik kita bisa menghitung luas? Enggak. Tidak bisa. Namun ketika kita 0,5 sampai 1,5 ada interval seperti ini, kita bisa menghitung luas. Gitu ya. Nah, itulah kontinu, karena berada dalam interval, karena kita melakukan pengukuran. Ada satuan di sana tadi, apa? Detik. Ya, kontinu, pengukuran. Jadi peluangnya bisa kita tuliskan berdasarkan integral atau luas. Gitu ya, aman. Kita akan membicarakan peluang. Nih, udah gua tuliskan. Tidak bisa 0 titik ini ya, titik. Peluang terhadap 1 titik dalam distribusi kontinu itu sama dengan 0. Oke. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah sifat-sifat dari CDF atau kumulatif. Hubungannya kumulatif dan PDF itu apa? Ya, PDF itu adalah turunan dari CDF. Udah, sesimpel itu. Udah gitu ya. Ini adalah sifat-sifatnya yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal dalam proses belajar ini ya. Kalau dalam proses bekerja kita sudah mengimplementasikan terhadap kasus-kasus yang ada gitu kan. Oke. Udah diketahui bahwa jika kontinu kumulatifnya seperti ini, diskrit akan seperti ini pakai sigma gitu kan. Dan ini adalah rentang kumulatif dalam kontinu karena pakai integral gitu kan. Dan ini adalah sebuah sifat ketika turunan pertama itu lebih kecil, maka kumulatifnya juga akan lebih kecil dan sama dengan. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi kumulatif lainnya yang bisa kalian lihat. Ya. Tidak perlu dijelaskan karena itu sudah sering gitu ya dibahas, dari SMA juga sudah ada. Kalau gurunya rajin. Oke. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kumulatif itu bekerja. Terhadap diskrit, terhadap kontinu. Kumulatif tadi apa? Monoton naik kan? Iya kan? Monoton naik. Benar. Berarti ya sudah monoton naik. Apalagi yang perlu kita lihat. Nah, di sini ada sifat-sifat yang gue gambarkan untuk mengetahui tentang kekontinuitasan gitu ya. Jadi secara halus tuh garis seperti ini. Kenapa ini gue gambarnya pakai distrik, tapi seharusnya seperti ini. Karena monoton naik kan, monoton naik. Jadi jarak sedekat mungkin terhadap titik. Jarak sedekat mungkin terhadap titik. Masih di sini nih, kalau di diskrit. Tapi kalau kontinu, ini kan diskrit. Diskrit ada nilainya yaitu FB. Tapi kalau kontinu sekali lagi nggak bisa 0. Oke, paham? Jadi kita mendekati paling kecil, jaraknya paling kecil, makanya ditulis dengan B-min. Nah, kita menyinggung B-min di sini. B-min dipakai atau jarak terdekat, jarak kecil terdekat dengan titik yang dituju, itu kita pakai notasi B-min. Digunakan karena apa? Karena adanya himpunan terbuka dan tertutup. Nah, ketika jarak atau interval titik itu tidak ikut, itu kan himpunan terbuka tuh, bolong tuh titiknya, nggak ikut. Ya udah, kita pakai nilai yang paling dekat dengannya, paling dekat nih di sini nih, untuk menghitung nilai peluangnya dalam interval. Paham? Benar. Kalau tertutup ya udah ikut, ya udah hitung aja dari nilai itu sendiri, dari titik nilai intervalnya itu sendiri, ya kan, B dan A, udah masukin. Nah, kalau ini untuk B-nya saja berarti B-nya yang min. Kalau A-nya saja, misalkan A-nya saja bisa P, A lebih kecil X. Nah, begini, berarti A-nya yang min. Ya kan? Yang didekati oleh nilai terkecil dengan jarak terdekat.
Oke, sekarang kita bahas soalnya dikit-dikit saja gitu ya, secara garis besar, karena waktunya udah nggak nyampe tuh memori gue kan. Terhalang dengan fasilitas sih, nggak apa-apa. Kan orang buat gue belajar sendiri. Nah, oke. Selanjutnya, soalnya di sini adalah mencari konstanta terhadap PDF atau fungsi kepadatan ya. Kalau diskrit itu kan mass ya, massa gitu. Jadi ya udah pakai sigma, kita hitung ya kan. Continue nih sekarang dari 0 sampai hingga kita cari tahu ya kan, dari syarat PDF-nya ya kan, dari syarat PDF-nya harus bernilai 1 ya kan, total intervalnya sama seperti tadi, dan menggunakan integrasi parsial di sini dengan pemisalan. Karena apa? Karena ada perkalian di sana ya kan, ada pemisalan. Ini udah gua bahas di materi model linear sebenarnya, thumbnailnya warna pink. Nah itu selanjutnya kita nyari peluang. Ini peluang atau kejadian saling lepas gitu ya. Kejadian saling lepas ya udah tinggal ditambahkan ya kan, karena ini 1 dan 2 saja ya sudah, kita pakainya 1 dan 2, hasilnya berapa? 1/5. Sederhanakan. Nah selanjutnya kita pakai integral, pakai batasan, tapi fungsinya diskrit, tapi pakai interval, ada batasan interval di sana. Ya kita pakai nilai terdekat yang memenuhi sehingga hasilnya sama. Yaitu berapa? 1/5. Pakainya yang mana? Pakai ini. Gitu. Kita gini nulisnya setengah ya kan, ke 5/2, pakai yang terdekat yaitu Px sama dengan 1 yang dijumlahkan dengan Px sama dengan 2 yang memenuhi. Ini setengah, ini pun setengah gitu ya. Jadi ini kita memakai interval terhadap fungsi diskrit, ya udah hasilnya ya sesuaikan saja dengan titik-titik yang ada gitu, nggak perlu mengada-ngada gitu ya, membuat persamaan baru dipaksakan continue, nggak usah pakai nilai terdekat. Oke. Selanjutnya yang nomor 43 atau nomor 3 ya, di sini itu ada peluang dengan mutlak dan kuadrat. Sebenarnya ini menjelaskan tentang sifat gitu ya. Jadi kalau mutlak itu akan -1 ya kan. Gini, kalau misalkan ada nilai mutlak x ini a, itu jadinya gini, min a x a. Kalau kita pakai kuadrat, x kuadrat, ini nilainya adalah a juga, berarti ini min akar a x akar a. Itu sebenarnya menjelaskan sifat itu. Jadi ya sesuaikan saja di Oke. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang irisan dan gabungan terhadap interval. Continue nih. Tapi ada irisan dan gabungan. Tapi beruntungnya kita di sini adalah pada irisannya itu tidak ada overlap atau tidak beririsan, karena ini batasannya sampai 2, ini 4 sampai 5. Nah, tentu tidak beririsan. Ini 1 sampai 2. Ini 4 sampai 5 nih, di sini enggak ada. Ini adalah bisnis saya, ini adalah bisnis kamu, jadi kamu nggak boleh masuk ke bisnis saya. Oke. Itu jokes. Oke. Selanjutnya ke gabungan. Ini sudah tinggal ditambah saja gitu ya. Kita pakai interval, ditambah saja dengan sesuai fungsi yang tertulis yaitu 1/x kuadrat ya kan. Kita kerjakan integralnya masing-masing, terus di total hasilnya 11/20. Oke. Selanjutnya kita ke ada x1 dan x2 nih soalnya, ke soal nomor 5, di mana x1 memiliki batasan sendiri dan x2 memiliki batasan sendiri, dan ternyata batasannya itu sama ya kan. Kita bahas dulu dengan batasan yang berbeda karena ada peluang yang batasannya menginginkan batasan berbeda. Jadi kita peroleh peluangnya yaitu setengah. Nah ini untuk yang sama dengan ternyata nilainya juga sama setengah. Tapi kita menghitung yang sama dengan ini hasilnya tidak perlu dihitung. Dan ini hasilnya sama dengan yang di atas, tinggal kita inputkan. Nah gitu ya. Selanjutnya kita ke 3 variabel acak. Wow, tapi eksponen. Kenapa gue bilang ada tapi eksponen? Itu biasanya sedikit gampang dikerjakan gitu ya. Untuk kasus ini kita mencari peluang ini nih.
Kita pakai integralnya gitu ya, bertingkat. Integralnya kita kerjakan dulu integral terdalam, X3, X2, dan X1. Kita menemukan berapa akhirnya? 1/6. Bisa nggak kita kerjakan secara terbalik seperti sifat yang tadi, dimana tadi itu kan X2 lebih besar, tapi yang dikerjakan terlebih dahulu di X1. Kita coba, hasilnya akan sama 1/6 gitu ya, aman banget gitu. Karena eksponen, gue udah bilang eksponen itu biasanya sifatnya jauh lebih mudah, bukan jauh lebih mudah, pengerjaannya itu sedikit lebih mudah kayak gitu ya dalam integral. Karena eksponen itu bisa didekati hasilnya kalau ya nggak jauh-jauh dari 0 dan 1 gitu kan. Oke, sekarang kita membahas yang ini nih. Kenapa bisa sama dengan 0? Nah, ini visualisasinya. Ini visualisasi nomor 1 tadi ya, yang satu ini ya, yang peluang X1, X2, X3 ini peluang ini tadi nih. Yaitu juga include di sana. Ya kan? Namun di sini kita menggambarkan bahwa titik-titik ini 0. Ya kan, 0, tidak ada luasnya. Ketika ini 0, terus kita membahas ke X3, kita sudah tidak bisa menghitung luasnya karena sudah menjadi titik. Tahu nggak? Titik. Kita tidak bisa menghitung luasnya. Hanya garis diagonal sendiri. Ini adalah 3 dimensi, ada 3 variabel acak. Makanya pakai 3 dimensi. Sehingga kita tidak bisa menghitung luas ini. Karena ini merupakan titik. Apa yang kita hitung luas dari titik?